Gue yakin kita semua ingin menjadi pribadi yang lebih baik kan? Tapi sayangnya banyak orang yang gagal dalam merubah dirinya. Dan video ini akan membahas 5 langkah untuk merubah diri kalian dalam waktu 30 hari. So, stick around. Hai semua, perkenalkan nama gue Ama Alkatiri dan gue adalah seorang blogger yang menulis konten mengenai perkembangan diri. Kalian bisa baca linknya gue taruh di kolom description. Sebelum gue masuk ke pembahasan, jangan lupa dulu subscribe channel gue agar kita dapat berubah menjadi lebih baik bersama-sama. Back to our topic. Gue teringat pernyataan dari John Maxwell yang mana ia penulis dan motivator yang sangat terkenal. Ia bilang, you cannot change your life until you change something you do every day. Kalian nggak akan bisa berubah sampai kalian merubah hal yang kalian lakukan setiap harinya. Yes, yang dia maksud adalah kebiasaan. So, kebiasaan pertama yang harus kalian lakukan adalah menghilangkan distraksi. Yang gue maksud distraksi adalah gangguan entah itu dari notif HP, meja lo yang berantakan, ataupun teman lo yang bawel. Distraksi di sini itu bisa apapun yang intinya dapat mengganggu perhatian lo. Seringkali hal yang menghambat kita untuk berubah adalah distraksi yang ada di sekitar kita. Keinginan untuk berubah tanpa support dari lingkungan yang positif itu akan membuat kita sulit untuk merubah diri. Bayangkan aja bro, lo sedang membaca buku, tetapi teman di sebelah lo nonton TV. Lo sedang bekerja, tetapi notifikasi ponsel lo terus-menerus muncul. Lo mulai menjalani kebiasaan sehat, tetapi diolok-olok oleh orang yang ada di sekitar lo. Pertanyaannya, apakah lo bisa merubah diri lo jika memiliki lingkungan seperti tadi? Dalam situs Psychological Science diketahui bahwa banyak penelitian yang menunjukkan bahwa distraksi itu dapat membuat seseorang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan tugas, dan gak hanya itu bro. Distraksi juga dapat menurunkan kualitas hasil dari pekerjaan kita. Kebayang gak loh? Karena distraksi, kerja kita lebih lama dan hasilnya juga buruk. Sedih kan? So, jika lo bro benar-benar ingin merubah diri, hilangkanlah segala bentuk distraksi yang dapat mengganggu lo ketika lo sedang bekerja ataupun belajar. Tips yang kedua adalah fokus pada satu hal. Kalau lo ingin merubah diri dan mencoba banyak hal sekaligus, kemungkinan besar bro, lo akan gagal. Dan salah satu penyebab mengapa banyak orang gagal dalam merubah dirinya, karena mereka mencoba banyak hal dalam waktu yang sama. Gua gak mengatakan bahwa lo gak bisa melakukannya. Tetapi yang gua maksud, semua hal yang lo inginkan gak akan tercapai dalam waktu instan. Gue teringat dengan pernyataan dari Martin Luther King yang mengatakan, percayalah pada langkah pertama meskipun kita tidak melihat keseluruhan anak tangganya. Kebanyakan dari kita itu takut melangkah karena kita ingin melihat gambaran keseluruhan. Jika lo mencoba fokus pada banyak hal, gue yakin bro, lo gak akan berani memulai. Lo hanya perlu fokus pada satu hal yang kecil dan konsisten melakukannya. Jika lo ingin memulai kebiasaan baru, entah itu kebiasaan membaca buku, cukup membaca buku selama 10 menit per harinya dan jangan digabung dengan kebiasaan baru lainnya. Mengapa? Karena lo pasti nggak akan fokus dan membuat lo malah overwhelming. Epictetus itu mengatakan, progress is not achieved by luck or accident, but by working on yourself daily. Kemajuan dalam hidup lo itu nggak lo dapat karena faktor keberuntungan, tapi lo dapat karena lo konsisten melakukannya setiap hari. Tips yang ketiga adalah refleksi. Jika lo nggak pernah merefleksikan kesalahan yang lo buat, kemungkinan besar lo nggak akan pernah mengkoreksi hidup lo. Pengalaman hanyalah pengalaman belaka jika lo nggak pernah merefleksikannya. Seperti yang diungkapkan oleh seorang filsuf sekaligus psikolog Amerika yang bernama John Dewey. Sebenarnya, kita nggak belajar dari pengalaman itu sendiri, melainkan kita baru akan belajar dari refleksi terhadap pengalaman tersebut. Pengalaman hanya menjadi pengalaman jika kita tidak memiliki inisiatif untuk merefleksikannya. Sebagai contoh sederhana kayak gini bro, ketika lo minum kopi hitam dan asam lambung lo naik, jika lo nggak refleksi ke pengalaman tersebut, lo nggak akan belajar
dan kemungkinan lo akan minum kopi hitam kembali. Ketika lo sering melakukan refleksi terhadap diri sendiri, lo akan mulai menyadari tindakan apa yang harus dihindari dan tindakan apa yang harus lo ambil. Lo akan lebih mengenal diri lo karena lo memahami batasan yang lo miliki. So, kalau lo ingin berubah dalam waktu cepat, jangan lupa untuk berhenti, refleksi, dan belajar dari kesalahan yang pernah lo lakukan. Tips yang keempat adalah istirahat. Ingat energi lo untuk fokus itu terbatas. Jadi, jika lo nggak mengambil break sebentar, energi lo akan cepat habisnya. Studi menunjukkan bahwa istirahat singkat secara teratur itu dapat memberikan pengaruh positif seperti mengurangi stres, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi rasa lelah setelah beraktivitas. Gue akan memberikan beberapa solusi. Yang pertama, hindari bermain dengan perangkat elektronik ketika lo sedang istirahat. Karena kalau lo istirahat tanpa bermain gadget, ternyata hal tersebut akan membuat diri lo merasa lebih tenang, membuat diri lo rileks, mudah cepat tidur, dan keadaan mental lo itu akan jauh lebih baik. Yang kedua, dengarkan musik klasik. Beberapa penelitian menemukan bahwa mendengarkan musik seperti Mozart itu dapat menurunkan tekanan darah dan membuat detak jantung lo lebih santai. Yang ketiga, tidur sebentar atau napping. Berdasarkan penelitian ilmiah, tidur sebentar itu ternyata dapat meningkatkan kinerja kognitif, membuat kita lebih sabar, mengurangi stres, dan meningkatkan kemampuan serta efisiensi dalam belajar. Berdasarkan temuan-temuan yang gue udah sebutkan, gue dapat menyimpulkan bahwa melakukan istirahat di sela-sela lo bekerja itu dapat membuat diri lo lebih produktif dan lebih bahagia. Selanjutnya, yang kelima adalah jangan bergaul dengan teman yang toksik. Sebesar apapun keinginan lo untuk berubah, jika lo masih dikelilingi oleh teman-teman yang terus mengolok-olok lo, percaya lo akan kesulitan untuk benar-benar berubah dan lo masih akan merasa perasaan you are not good enough. Pertanyaan yang harus lo renungkan, apakah lo udah merubah lingkungan pertemanan lo yang toksik? Gue mengerti, berteman dengan orang-orang yang udah lama dalam hidup lo kadang sulit untuk lo akhiri. Tetapi sekali lagi, pertanyaannya, apakah layak lo bergaul dengan orang-orang yang menghambat diri lo untuk berubah? Jika lo berteman dengan orang-orang yang gak pernah mendukung perubahan dalam diri lo, mungkin saatnya lo mencari lingkungan pertemanan yang baru. Mungkin di antara lo ada yang berada dalam posisi ini dan lo tahu rasanya seperti apa. Terkadang mempertahankan pertemanan lama yang memang toksik itu justru lebih menyakitkan dibanding melepaskannya. So, jika lo udah mengubah kebiasaan, lo udah merubah pola pikir, lo udah merubah segalanya, namun masih merasa nggak ada perubahan sama sekali, mungkin saatnya lo mengakhiri pertemanan lo dengan orang-orang yang lo anggap toksik. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video gue kali ini, dan jika kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, subscribe, share, dan juga komen. Semoga 5 tips ini bila kalian konsisten melakukannya setiap hari, hal tersebut benar-benar akan merubah hidup kalian dalam waktu 30 hari. So, thank you once again. Gua Amal Katiri, and I'll see you next time.